teman-teman, kembali lagi di podcast Edu Global School. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yakni Bu Tin. Bu Tin ini adalah staf khusus branding dan marketing dari Edu Global School. Halo Bu Tin, apa kabar? Alhamdulillah, halo juga Farhani ya. Iya, mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri sekilas? Baik, nama saya lengkapnya adalah Tim Sukartini. Kebetulan sekarang sedang bekerjanya itu di Yayasan Kreasi Edulab Indonesia di bagian branding and marketing. Oke, di podcast hari ini kita bakal membahas tentang SMP Edu Global School, baik tentang sejarahnya, fasilitas, dan tentunya alumni-alumninya yang sudah sukses di luar sana. Oke, kita mulai saja masuk ke pertanyaan pertama. Sejak kapan EGS didirikan? EGS didirikan itu sejak tahun 2013 ya. Tapi yang berdiri adalah SMA terlebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian setelah SMA berdiri, setahun kemudian itu didirikan SMP EGS. Nah, kemudian setahun kemudian lagi didirikanlah SD EGS. Jadi 3 tahun berturut-turut di Bandung ini sudah ada SD, SMP, SMA. Tetapi awalnya itu adalah dari SMA terlebih dahulu. Itu di Bandung ya. Nah, kemudian merambah, ada di Cirebon, kemudian juga ada di Medan. Jadi semakin berkembang ya Bu. Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan kedua, ada apa saja program yang menarik dari EGS? Program-program yang menarik dari EGS. EGS itu kan memiliki 3 pilar ya, yaitu pilar akademik, talent, dan karakter. Jadi kenapa sih mengambilnya 3 pilar yang dibikin seimbang? Karena kita ingin memadu-madankan ketiganya dibikin seimbang. Kita tahu bahwa anak-anak itu adalah unik ya. Jadi anak-anak itu unik, tidak ada satupun yang sama, memiliki potensi masing-masing. Nah, karena memiliki potensi masing-masing, kita ingin meng-catch up atau menangkap seluruh potensi yang ada di anak-anak. Bisa saja dia pintar di akademik, atau enggak, misalkan ada talent yang bisa dibanggakan dan memiliki karakter yang baik. Oke, baik. Adakah pencapaian atau prestasi dari alumni-alumni di sini? Jika ada, prestasi apa saja yang sudah diraih oleh alumni-alumni di sini? Oh, banyak ya. Alumni-alumni di sini itu hebat-hebat. Kalau misalkan dari SMP nih ya, dari SMP dulu itu ada namanya itu Karara, mungkin kalian belum masuk ya. Dia itu atlet sepatu roda ya, atlet sepatu roda tidak hanya di tingkat kabupaten, di Jawa Barat, kemudian sampai ke nasional. Dan Rara ini selain dia punya talent yang bisa dibanggakan dari sepatu roda, dan ternyata dia di akademisnya juga bagus. Dan sekarang setelah dari SMP Edu Global, Rara itu masuk ke SMA EGS juga, dan baru lulus kemarin sekarang kuliahnya di luar negeri. Oh, Iya, di Melbourne ya, seperti itu. oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah banyak alumni EGS yang sekarang sudah kerja di luar negeri atau sekolah di luar negeri? Kalau ada, di mana kuliahnya? Tadi yang disebutkan Rara di Melbourne, kemudian juga ada Faruk ya, Faruk juga di Jerman, kemudian adiknya juga ada dari SMP EGS, kemudian melanjutkan ke SMA EGS, dan selanjutnya itu dia juga kuliahnya di Jerman gitu ya. Tapi selain di luar negeri juga di kuliah-kuliah di perguruan tinggi negeri yang di sininya juga bagus-bagus loh. Ada yang di kedokteran ya, ada yang di UNER, kemudian ada yang di ITB stay juga, yang alumni SMP EGS ada yang di stay, ada yang di MIPA ITB, dan seterusnya seperti itu. Baik. Kegiatan apa saja yang membedakan EGS dengan sekolah lain dari aktivitas atau programnya? Oke, kan tadi EGS itu 3 pilar ya, Iya. akademik, talent, dan karakter yang mau dibikin seimbang. Karena kita punya moto
Apa coba motonya? Smart, Smart, Righteous, and Talented. Talented. Jadi ingin lulusan-lulusan EGS itu adalah memiliki dari sisi akademiknya smart, kemudian memiliki talent yang bisa dibanggakan, tetapi juga jangan lupa memiliki karakter yang berbudi luhur ya, karakter yang baik ya. Nah, ketiga pilar tersebut ya yang tadi dengan tagline Smart, Righteous, and Talented ini diimplementasikan ke dalam 3 program yang utama. Yang pertama itu adalah ada Smart School, kemudian yang kedua ada International Exposure, dan yang ketiga itu ada Karakter Development. Ya, seperti itu. Wah, sudah banyak ya. Oke, tapi kita akan ke pertanyaan yang selanjutnya lagi. Bagaimana tips memilih sekolah swasta yang unggul, baik dari program sekolah dan klub yang ada di dalamnya? Oke, pastinya ya kalau kita memilih sekolah yang baik ya, itu yang harus dilihat pertama kali oleh orang tua atau calon orang tua atau calon siswa itu adalah programnya. Ya, jadi programnya. Kenapa? Ya karena biasanya kalau program-programnya sudah jelas ya, kemudian baik, itu pastinya kalau fasilitas mah akan mendukung gitu, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, ada apa saja program yang menarik dari EGS? Oke, EGS itu kan didirikan berdasarkan 3 pilar ya. Pilar akademik, talent, dan karakter yang dicoba untuk dibuat seimbang. Karena memang kita memiliki moto juga, yaitu Smart, Righteous, and Talented. Jadi harapannya itu adalah siswa-siswa lulusan EGS itu memiliki akademik yang smart ya, kemudian juga memiliki talent yang bisa dibanggakan dan juga memiliki karakter yang luhur. Nah, ketiga pilar tadi dengan moto yang 3 juga itu diimplementasikan di 3 program juga, yaitu Smart School, International Exposure, dan kemudian juga Karakter Development. Nah, sekarang Edu Global itu sedang mencoba transformasi sekolah. Jadi kita memiliki 2 program nih yang mau diterapkan di tahun 2024 dan 2025 ini adalah 2 program yang cukup signifikan bedanya, yaitu yang pertama adalah program bilingual. Untuk siapa program yang bilingual? Itu adalah untuk siswa-siswi yang existing yang sekarang. Kemudian ada juga program Nasional Plus ya. Itu apa sih program Nasional Plus? Jadi di Nasional Plus kita menggunakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum nasional, masih kurikulum merdeka yang dipadu-padankan dengan kurikulum EGS, yang kurikulum EGS-nya titipannya lumayan ya dan bagus-bagus, dan kemudian dengan kurikulum internasional. Nah, kurikulum internasional yang diambil itu adalah kurikulum Cambridge. Kenapa sih ada transformasi sekolah? Ya, nah karena selain tadi untuk menghasilkan generasi yang cerdas, kemudian dari sisi akademik ya, kemudian memiliki talent yang bisa dibanggakan, dan juga memiliki karakter yang berbudi luhur, dan plusnya adalah memiliki wawasan global, sehingga pada era di masa yang akan datang lulusan-lulusan EGS siap bersaing, bertarung di era globalisasi. Wah, keren sekali ya. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa saja yang membedakan EGS dengan sekolah lain dari aktivitas atau programnya? Baik ya. Tadi mesti udah dijelasin ya bahwa kita memiliki 3 program ya. Jadi Smart School, kemudian International Exposure, dan satu lagi adalah Karakter Development. Nah, Mistin akan bahas sedikit mengenai yang International Exposure ya. Ini yang menjadi andalan banget yang ada di Edu Global School, itu mengenai overseas. Itu salah satu program yang masuk ke International Exposure. Pernah dengar ya, Pak Rani? Pernah. Kira-kira bayangan Pak Rani apa itu overseas? Kalau menurut saya overseas itu kunjungan
luar negeri. Kunjungan ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Nah, Farhani ingin tahu nggak kalau di EGS sendiri overseas-nya itu seperti apa? Boleh dijelaskan seperti apa, Miss? Oke ya. Nah, ini yang membedakan overseas jalan-jalan ke luar negeri, overseas antara EGS dengan sekolah lain mungkin ya. Jadi, kalau overseas di EGS itu tidak hanya kunjungan ke luar negeri, kemudian jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, kemudian kembali lagi. Nggak seperti itu. Jadi EGS itu punya program unggulan overseas itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah immersion program dan yang kedua adalah excursion program. Nah, immersion itu apa? Kita anak-anak EGS itu diberi pengalaman pembelajaran untuk bisa mencoba belajar di luar negeri itu seperti apa. Jadi tidak hanya kunjungan nih, tapi anak-anak SMP EGS itu nanti akan dimasukkan ke sekolah yang memang sudah berkolaborasi, sudah bersinergi sama SMP Edu Global ya sebagai sister school untuk bisa belajar di sana, merasakan kurikulum di sana, merasakan pembelajaran di sana, merasakan aktivitas-aktivitas di sana, sehingga itu menjadi pengalaman yang luar biasa buat anak-anak EGS. Dan yang kedua itu adalah excursion. Excursion itu adalah ya tadi ya jalan-jalan, tapi jalan-jalannya nggak hanya ke tempat wisata, tapi ke tempat-tempat yang memang syarat dengan pembelajaran. Misalnya kalau ke Singapura ada New Water, kemudian ada lagi ke Garden by the Bay dan seterusnya. Itu yang membedakan. Jadi mereka juga bisa merasakan perbedaan saat belajar di dalam negeri dan juga di luar Di luar negeri, betul. Dan itu bakalan terpatri di dalam diri siswa-siswi EGS bahwa kita sempat merasakan belajar di luar negeri, dan mudah-mudahan itu membuat insight baru ya, sehingga keinginan untuk misalkan melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri itu menjadi lebih bersemangat gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tips memilih sekolah swasta yang unggul, baik dari program sekolah dan klub yang ada di dalamnya? Nah, berarti kalau memilih tips untuk memilih sekolah, pastinya yang harus dilihat pertama kali oleh orang tua atau calon siswa itu adalah programnya. Ya, apakah programnya memang sesuai dengan kebutuhan dari siswa tersebut atau tidak. Biasanya kan orang tua atau calon siswa itu mempunyai harapan atau ekspektasi tertentu untuk sekolah-sekolah yang dimasukkannya gitu ya. Nah, dilihat kurikulumnya seperti apa, kegiatan-kegiatan klubnya seperti apa, terus apalagi aktivitas-aktivitas lainnya itu banyak seperti apa, pendidikan karakternya seperti apa gitu ya. Nah, kalau misalnya programnya sudah jelas, sudah mengarah dan sesuai dengan kebutuhan kita, kalau fasilitasnya nanti mengikuti ke program gitu. Nah, Bu, di sini kita tadi sudah membahas banyak ya. Sekarang mungkin ada promo dari EGS, itu ada apa saja, Bu? Promo EGS ya, oke. Nah, sekarang tuh kan kita lagi gencar ya, tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa kita lagi memiliki dua program lagi transformasi sekolah, yaitu ada kelas bilingual ya, dan juga ada program Nasional Plus. Nah, untuk program Nasional Plus itu nanti kalau perbedaannya itu seperti apa, itu mah harus ada bahasan tersendiri ya. Relatif cukup lama. Nah, di Nasional Plus itu mesti spill sedikit aja ya, bahwa si program Nasional Plus yang dimulai dari SMP dan SMA ini adalah memang untuk nantinya mengarahkan anak-anak untuk menggunakan dua kurikulum, jadi kurikulum internasionalnya Cambridge dan kurikulum nasional serta kurikulum EGS. Nah, seperti itu. Nah, kalau SMA itu nanti lebih ke arah lulusannya itu memang lebih diarahkan ke PTLN atau enggak PTN yang dalam bentuk IUP ya, seperti itu. Nah, untuk promo yang akan diberikan ini sampai akhir April nih. Kemarin kan
sebenarnya promo ini promo lebaran ya. Jadi diawali kemarin dari 10 hari Ramadan kalau nggak salah ya, dari 10 hari Ramadan sampai nanti berakhir April itu ada promo. Jadi ada diskon yang cukup besar untuk DSP, hanya saja diskonnya beda-beda, ada yang 17%, ada sampai 20%. Jadi dia dari harga DSP yang normal. Jadi silahkan ya kalau misalkan ada yang mau mengambilnya, itu mumpung kesempatan masih ada sampai akhir April ini gitu loh. Cukup lumayan jauh sih, DSP-nya bisa turun 7 sampai 10 juta. Oke, baik. Jadi masih ada kesempatan ya untuk yang mau mendaftarkan untuk orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke AGS sampai akhir April. Nah, sampai akhir April. Nanti tunggu lagi lah promo-promo berikutnya. Ya, baik. Gitu. Mungkin sekian podcast kita hari ini bersama Putin. Banyak banget nih informasi tentang SMP EGS yang tadi kita dapatkan. Terima kasih Putin sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast hari ini. Oke, sampai jumpa di podcast EGS selanjutnya.